Bab 4393, Pil Agung Peluru Jiwa. Hening, tidak ada seorang pun yang bersuara. Di bawah tatapan tajam Qin Chen, banyak ahli yang hadir merasa gentar dan menundukkan kepala mereka satu persatu. Selain Raja Raksasa, Giant King, dan Yang Agung Fei Hong, semua orang di sini berasal dari faksi yang dipimpin oleh sosok tingkat Heavenly Supreme. Bahkan yang terkuat di antara mereka, seperti penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, hanya setara dengan Heavenly Supreme juga. Bagaimana mungkin mereka berani melangkah maju dengan gegabah? 5 urat suci, Sacred Veins, tingkat puncak Heavenly Supreme. Siapa yang sanggup mempertaruhkan hal sebesar itu? Yang Agung Fei Hong. Apakah ras surgawi Celestial Rache kalian juga ingin ikut bertaruh? Qin Chen menatap Yang Agung Fei Hong dan tersenyum tipis. Pandangannya beralih ke sosok tingkat puncak Heavenly Supreme dari ras surgawi yang sebelumnya sempat ditegur oleh Yang Agung Shen Gong. Ekspresi ahli tingkat puncak Heavenly Supreme itu menjadi dingin. Dia mendengus dan melangkah maju. Namun tepat saat dia hendak berbicara, Yang Agung Fei Hong segera menahannya. Diam, Yang Agung Fei Hong berkata dengan dingin, menyipitkan matanya saat menatap Qin Chen. Anak muda ini adalah masalah besar. Bawahan yang dimaksud mungkin tidak lebih lemah daripada Heavenly Supreme juga, tetapi juga tidak jauh lebih kuat. Lagi pula, bahkan hegemon raksasa, Giant Hegemon, yang perkasa saja sudah dikalahkan. Jika seorang ahli dari ras surgawi turun tangan, kemungkinan besar hasilnya tidak akan banyak berbeda. Kemungkinan besar akan kalah, karena dia sendiri tidak bisa sepenuhnya mengukur kedalaman kekuatan Qin Chen. Mengapa harus mengambil risiko kehilangan 5 urat suci tingkat puncak hegemon itu? Bagi ras surgawi, dan bahkan bagi sosok tingkat supreme seperti dirinya, 5 urat suci tingkat hegemon puncak bukanlah jumlah yang sepele. Dia datang hanya untuk mendukung ras raksasa, tidak perlu baginya untuk turun tangan langsung dalam pertarungan. Sepertinya ras surgawi penuh dengan pengecut. Qin Chen menggelengkan kepalanya, berbicara dengan nada meremehkan. Kau, hegemon puncak itu sangat marah dan mulai melangkah maju. Namun Supreme Fei Hong menahannya dengan kuat, mencegahnya untuk maju. Pemimpin klan, wajah hegemon puncak itu memerah padam. Tidak perlu ada perselisihan yang dipicu oleh dorongan sesaat. Supreme Fei Hong berbicara dengan dingin. Wajahnya gelap karena amarah. Heavenly Work benar-benar terlalu arogan. Melihat ras surgawi tetap menolak untuk maju meskipun telah diprovokasi sedemikian rupa, Qin Chen menggelengkan kepala karena merasa jengkel dan tak habis pikir. Dia sempat bertanya-tanya sosok tangguh macam apa yang dimiliki ras surgawi. Namun ternyata mereka hanyalah pengecut sejati. Mereka bahkan tidak berani maju setelah dipermalukan seperti itu. Dia sebenarnya berharap bisa memenangkan lebih banyak urat suci tingkat hegemon puncak. Lagi pula, jumlah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasinya sendiri dan memperkuat paviliun Chendi sangatlah besar. Faksi biasa hampir tidak mungkin bisa menjara sumber daya semacam itu. Hanya faksi-faksi tingkat supreme, dengan fondasi mereka yang kuat, yang memilikinya. Dengan pemikiran itu, Qin Chen mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Senior Guying, Anda adalah seorang eksekutif kota aliansi manusia, orang yang mengklaim bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota. Mengapa tidak maju ke sini dan bertarung secara serius dengan saya? Bagaimana menurut Anda? Tatapan Qin Chen tertuju pada Heavenly Venerate Guying, dengan senyum tipis yang mengejek tersungging di bibirnya. Jantung Heavenly Venerate Guying berdegup kencang. Wajahnya berubah pucat pasi karena diliputi campuran antara keterkejutan dan kemarahan. Dia terkejut karena Qin Chen secara khusus menyebut namanya, dan marah karena sikap Qin Chen yang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ekspresi itu, sikap tubuh itu, seolah-olah Qin Chen sedang memandang rendah seorang junior biasa, atau bahkan seekor semut. Seketika, darah panas berdesir naik ke kepalanya. Apa, kau takut? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Seorang petinggi kota aliansi manusia yang terhormat, ternyata kau tidak ada istimewanya. Kukira kau adalah sosok yang benar-benar berpengaruh. Wajah Qin Chen menunjukkan kekecewaan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari kedalaman aula dan mendarat tepat di tangan yang mulia surgawi Guying.
Benda apa itu? Cahaya itu bergerak terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas oleh kerumunan. Mereka hanya sempat menangkap sekilas bayangan putih. Hanya para ahli tingkat Supreme seperti Master Supreme Sengong dan Raja Raksasa yang berhasil melihat kenyataannya. Itu adalah sebuah botol pil. Baiklah, mari kita bertarung. Asteris boom. Asteris setelah menerima benda itu. Dan tampaknya juga sebuah pesan yang menyertainya. Yang Mulia Surgawi Guying tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dengan tegas. Tanpa menunggu Qin Chen bereaksi, cakar tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Memancarkan cahaya ilahi. Setiap kuku cakarnya berkilau dengan aura hukum yang mengerikan. Saat melesat keluar, serangan itu merobek kehampaan itu sendiri. Tebas, aliran cahaya pedang berputar di dalam tubuh Qin Chen sebelum tiba-tiba meledak keluar, menghancurkan kelima berkas cahaya cakar itu hingga menjadi debu. Namun, Yang Mulia Surgawi Guying tidak mundur. Sebuah pil obat tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu pil itu muncul, langit dan bumi berguncang hebat disertai suara gemuruh. Gelombang energi tingkat supreme yang sangat dahsyat membuncah, membuat kehampaan di sekitarnya mendidih bagaikan air dalam kuali. Aura alam supreme, ekspresi semua orang berubah drastis. Pil macam apa ini? Pupil mata Supreme Sengong menyusut. Pil peningkat kultivasi supreme pelebur jiwa. Itu adalah pil kelas, setengah langkah menuju supreme. Begitu dikonsumsi, pil ini dapat meningkatkan kultivasi seorang ahli puncak tingkat yang mulia surgawi dengan pesat. Pil ini cukup ampuh untuk mendorong seorang ahli puncak yang mulia surgawi ke tingkat kekuatan yang mengerikan dalam waktu singkat, memungkinkan mereka untuk sementara waktu memasuki kondisi yang setara dengan alam setengah langkah menuju supreme. Setengah langkah menuju supreme, sebenarnya bukanlah ranah kultivasi yang berdiri sendiri. Sebutan ini merujuk pada ahli di puncak ranah Sky Venerable yang telah menyentuh ambang batas ranah supreme namun belum sepenuhnya berhasil menembusnya. Pada kenyataannya, mereka tetaplah seorang Sky Venerable. Mereka hanya sempat merasakan sedikit jejak aura Supreme Asteris. Namun, bahkan secuil kekuatan itu sudah cukup untuk memberi mereka keunggulan dibandingkan ahli Sky Venerable puncak lainnya. Qin Chen, Supreme Sengong mengernyitkan dahi dan melangkah maju, bersiap untuk turun tangan. Tiba-tiba, suara dengungan yang menggema memenuhi udara saat segel pembatas dan pola formasi yang mengerikan muncul dari kehampaan, menyelimuti Qin Chen dan Sky Eagle Heavenly Venerate serta menghalangi Supreme Master Sengong untuk masuk. Ekspresi Supreme Master Sengong berubah. Seseorang sengaja mengaktifkan formasi itu untuk memaksakan duel di antara keduanya, menutup peluang baginya untuk ikut campur. Sialan, yang lain pun menyadarinya. Di kedalaman Dewan Ras Manusia, seorang ahli tingkat Supreme telah turun tangan. Pil transformasi Supreme peluru jiwa adalah harta karun luar biasa, sebuah artefak setingkat, setengah langkah menuju Supreme, yang hanya bisa diproduksi oleh segelintir orang. Asteris boom. Asteris saat ia menelan pil tersebut. Aura Sky Eagle Heavenly Venerate melonjak dahsyat. Energi mengerikan, yang begitu luas hingga seolah melintasi zaman, bergolak di sekeliling cakar-cakarnya yang setajam silet. Tebas, berkas-berkas cahaya dari cakarnya meluncur deras ke bawah, seketika menelan sosok Qin Chen. Setiap berkas cahaya itu membawa kekuatan yang cukup untuk melukai para seorang Sky Venerable puncak. Sangat kuat, di luar formasi. Banyak orang terkesiap saat merasakan aura mengerikan itu. Pupil mata Qin Chen menyusut saat ia mencibir dalam hati. Tiba-tiba, sebilah pedang tajam muncul di tangannya. Myriad Sword River. Asteris boom. Asteris sungai pedang itu mengembang dengan ledakan energi. Berubah menjadi lautan emas luas yang menyapu ke segala arah dengan momentum yang tak terbendung. Asteris terang. Asteris. Kedua kekuatan itu berbenturan. Sungai bintang bergolak hebat. Dan tatanan kosmos itu sendiri pun bergetar. Hanya trik murahan. Matilah kau. Sky Eagle Heavenly Venerate meraung. Matanya berkilat penuh amarah. Dia membakar energi sumber internalnya secara gila-gilaan. Menyalurkannya menjadi kekuatan tingkat half step supreme untuk memperkuat aura ilahi yang memancar dari cakar-cakarnya. Asteris boom. 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 Asteris 5 serangan cakar yang setajam silet menghancurkan lapisan demi lapisan sungai pedang, menerjang ke arah Qin Chen. Gawat, penguasa Aula Dewa Hampa Asteris Void God Hall Asteris, dan yang lainnya terkejut. Serangan ini sangat mengerikan. Bahkan seorang Supreme Puncak pun bisa menderita luka parah atau bahkan tewas karenanya. Mati kau, Yang Mulia Surgawi Guying mengertakkan gigi. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia meraung dan menebas ke bawah, ekspresinya tampak ganas dan penuh amarah. Momentum pedang. Qin Chen tersenyum. Dia melangkah maju. Dan sungai pedang yang tak terbatas itu seketika menyusut, memadat menjadi sebilah pedang emas yang digenggamnya.
Aura pedang yang dahsyat meledak dari bilah pedang itu saat dia melancarkan satu tebasan. Kemudian, Qin Chen berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Asteris Red. Asteris sesaat kemudian. Kilatan cahaya pedang membelah kehampaan. Darah muncrat deras. 5 serangan cahaya cakar itu hancur lebur bagaikan gelembung. Sementara yang mulia surgawi Guying seketika terlempar jauh. Darah menyembur di angkasa. Bab 4394. Apakah dia mengerahkan seluruh kekuatannya? Boom! Di hadapan mata semua orang, Yang Mulia Surgawi Guying terlempar mundur. Sebuah bekas tebasan pedang yang mengerikan muncul melintasi dadanya. Luka yang begitu dalam hingga menembus tubuh. Nyaris membelah dadanya. Krat! Darah menyembur deras saat Yang Mulia Surgawi Guying terhuyung mundur dalam kondisi mengenaskan. Terlempar sejauh 10.000 zang sebelum akhirnya berhenti. Saat dia berhenti, tulang rusuk di balik luka menganga di dadanya terlihat dengan jelas. Wajahnya pucat pasi, dan penampilannya tampak sangat kacau balau. Terlebih lagi, ruang hampa di sekitarnya tampak hancur sedikit demi sedikit. Bahkan ruang yang telah diperkuat pun tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari tebasan pedang itu. Semua orang di lokasi kejadian terpana. Hanya satu serangan. Pertarungan berakhir hanya dengan satu serangan. Pada saat itu, semua orang di sekitar mematung karena terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Yang Mulia Surgawi Guying adalah sosok tangguh di puncak tingkat Yang Mulia Surgawi. Jika tidak, dia tidak mungkin menjabat sebagai diakon kota Renmeng. Selain itu, di bawah pengaruh pil transformasi tertinggi pelebur dewa, dia bahkan telah menyentuh kekuatan ranah setengah langkah tertinggi. Dengan aura kekuatan tingkat tertinggi yang memancar darinya. Dia adalah sosok tangguh yang mampu mengalahkan, atau bahkan menekan, para ahli di puncak tingkat Yang Mulia Surgawi. Namun, saat ini, Qin Chen membuatnya terlempar hanya dengan satu tebasan pedang. Dia bahkan tidak mampu menahan serangan tunggal itu. Semua orang yang hadir menatap Qin Chen seolah-olah sedang melihat sesosok monster. Sebenarnya seberapa kuatkah orang ini? Di pihak ras surgawi, mata Supreme Fei Hong menyipit. Sementara itu, sosok Heavenly Venerate tingkat puncak di sampingnya, yang sebelumnya sangat ingin menantang Qin Chen, wajahnya memucat dan ia terkesiap karena terkejut. Sial, orang ini benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin dia begitu luar biasa? Saat itu, ia tidak merasakan amarah, melainkan ketakutan yang masih membekas. Ia merasa lega karena Supreme Fei Hong telah mencegahnya maju untuk menantang Qin Chen sebelumnya. Jika tidak, ada kemungkinan lebih dari 90% ia akan kalah. Seandainya ia harus menyerahkan 5 Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate, ia akan seketika menjadi pendosa di mata ras surgawi. 5 Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate melambangkan kekayaan yang luar biasa. Bahkan bagi faksi tingkat supreme seperti ras surgawi yang telah berkuasa selama masa yang tak terhitung lamanya. Itu adalah kerugian yang tidak sanggup mereka tanggung. Momentum pedang. Di tengah kerumunan, hanya Supreme Sengong yang menyipitkan matanya. Dengan raut wajah yang menunjukkan pemikiran mendalam. Qin Chen ternyata telah menguasai sedikit momentum pedang. Bukankah itu rahasia yang dijaga ketat oleh paviliun pedang penembus langit kuno? Apakah orang tua itu, sang leluhur pedang, benar-benar bersedia mewariskan kemampuan ilahi semacam itu kepada Qin Chen? Pada saat itu, Qin Chen dengan tenang menatap Guying Heavenly Venerate di kejauhan, yang dadanya naik turun serta aliran darah dan ki-nya sedang kacau balau. Lalu berkata dengan nada datar, Guying Heavenly Venerate, kau kalah. Jangan lupa soal 5 Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate itu. Guying Heavenly Venerate menatap Qin Chen, dengan kilatan kebencian yang tajam dan penuh dendam di matanya. Ia benar-benar terkejut. Ia sangat memahami kekuatannya sendiri. Namun ia tidak menyangka serangan Qin Chen sebelumnya akan begitu mengerikan. Bahkan ki tingkat supreme yang dimilikinya, yang telah diperkuat oleh pil transformasi supreme peluru jiwa, gagal menahan serangan pedang tersebut. Kemampuan ilahi macam apa itu? Seberapa mengerikan sebenarnya kekuatan Qin Chen? Sesaat, pikiran Guying Heavenly Venerate menjadi kosong dan linglung. Namun, kebingungan itu dengan cepat berganti menjadi penyesalan yang tak bertepi. 5 Vena Suci tingkat Heavenly Venerate puncak, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dia, Heavenly Venerate Guying, sama sekali tidak mampu mengeluarkannya. Ya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Meskipun dia adalah sosok kuat di tingkat Heavenly Venerate puncak dan pemimpin faksi Heavenly Venerate papan atas, faksi tersebut hanya memiliki total 4 Vena Suci tingkat Heavenly Venerate puncak. 2 di antaranya tertanam di wilayah faksi untuk menunjang kultivasi para anggotanya, sementara 2 sisanya adalah miliknya pribadi. Namun, jumlahnya hanya ada 2.
Itulah alasan keraguannya tadi. Bukan hanya dia. Di antara faksi-faksi lain yang dipimpin oleh Heavenly Venerate Puncak yang hadir di sana, tidak ada satupun yang bisa segera mengeluarkan 5 vena suci tingkat Heavenly Venerate Puncak. Itu termasuk sosok seperti penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, dan penguasa Lembah Kunpeng. Bisa dikatakan bahwa di seluruh ras manusia, jumlah faksi yang mampu segera mengeluarkan 5 vena suci semacam itu, selain segelintir pihak seperti Heavenly Work, bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Tidak, aku belum kalah. Dengan niat membunuh yang berkecamuk di benaknya, Heavenly Venerate Guiying meraung dengan suara serak. Tidak, dia tidak boleh kalah. Jika dia kalah, dia tidak akan mampu membayar taruhan itu bahkan jika dia menjual seluruh harta miliknya. Bunuh, asteris boom, asteris pada saat itu, Heavenly Venerate Guiying meraung, dan aura dahsyat dari ranah tertinggi memancar dari tubuhnya. Seluruh sosoknya tampak berkobar, dan sesosok bayangan samar muncul di atasnya. Itu adalah proyeksi jiwa. Melihat hal ini, semua orang yang hadir terkesiap. Ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Membakar proyeksi jiwanya. Apakah Heavenly Venerate Guiying sudah gila? Semua orang terpaku tak percaya. Heavenly Venerate Guiying benar-benar membakar jiwanya sendiri. Pada tingkat pertarungan mereka, membakar asal-usul origin untuk melepaskan lonjakan kekuatan secara tiba-tiba adalah hal yang lumrah. Lagi pula, proses membakar asal-usul dengan cepat menghasilkan energi yang sangat besar, memungkinkan penggunaan kemampuan ilahi tingkat tertinggi. Terlebih lagi, meskipun asal-usul mengalami penyusutan, hal itu dapat dipulihkan kembali nantinya tanpa kesulitan yang berarti. Bahkan tanpa harta karun langka, hal itu bisa memadat kembali seiring berjalannya waktu. Namun, jiwa adalah perkara yang sama sekali berbeda. Membakar jiwa juga dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan, bahkan mendorong kekuatan spiritual seorang ahli bela diri ke ranah yang sangat mendalam dan meningkatkan kemampuan tempur mereka secara drastis. Akan tetapi, efek samping dari membakar jiwa sangatlah parah. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kehancuran total pada roh dan jiwa, yang berujung pada kemusnahan mutlak. Kerusakan semacam itu tidak dapat dipulihkan dengan pemulihan biasa. Dan saat ini, Heavenly Venerate Lone Eagle sedang membakar jiwanya. Asteris boom, asteris. Raungan menggelegar membahana di aula besar itu. Aura agung, yang meluap-luap memancar dari Heavenly Venerate Lone Eagle, dan cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dari cakar-cakarnya. Setiap kilatan cahaya, yang mengandung kekuatan mengerikan dan mewujud sebagai hukum Grand Dao, membelah kehampaan, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya tampak menjadi ilusi. Heavenly Venerate Lone Eagle melangkah maju. Aura agungnya menekan langsung ke arah Qin Chen. Satu serangan untuk menentukan hasil akhir. Pertarungan hidup dan mati. Menarik. Jadi, kau mengerahkan seluruh kemampuanmu. Qin Chen menoleh ke arah Heavenly Venerate Lone Eagle. Matanya menyipit dan dipenuhi hasrat bertarung yang membara. Sebenarnya, dia sangat mendambakan pertarungan. Benar-benar mendambakannya. Namun, bukan sekadar sosok di puncak ranah Heavenly Venerate yang ingin dia hadapi. Bahkan sebelum terobosan itu, dia sudah bisa mengalahkan para ahli di tahap akhir ranah Heavenly Venerate. Kini setelah dia sendiri mencapai ranah Heavenly Venerate, kekuatannya telah melonjak drastis, membuat sosok biasa di puncak ranah Heavenly Venerate sama sekali bukan tandingannya. Dia bisa menundukkan mereka dengan mudah, atau bahkan mengalahkan mereka dalam sekejap. Apa yang sebenarnya ingin dia tantang adalah seorang Supreme. Dia ingin melihat seberapa besar jurang pemisah antara dirinya dan seorang Supreme. Masalahnya adalah, meskipun Heavenly Venerate Lone Eagle sebelumnya telah melangkah ke ranah Half Step Supreme dengan mengandalkan pil Supreme pelebur jiwa, fondasinya tidak stabil dan rapuh. Namun kini, setelah membakar jiwanya, kekuatan yang mulia surgawi Guiying melonjak sekali lagi. Masih ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan sosok Supreme sejati. Tapi, dia kini setidaknya bisa dikategorikan sebagai Supreme setengah langkah yang sesungguhnya. Qin Chen mengangguk. Jika sebelumnya yang mulia surgawi Guiying hanya memiliki secercah aura Supreme, maka sekarang, setelah membakar jiwanya, dia benar-benar memiliki kekuatan seorang Supreme setengah langkah. Dia akhirnya layak membuat Qin Chen turun tangan. Dengan pemikiran itu, Qin Chen melangkah maju 2 kali dan sekali lagi melepaskan momentum pedang yang telah dikuasainya. Bab 4395, Aku akan menebasmu. Hanya ahli dengan kaliber seperti inilah yang layak menguji jurus pamungkas yang baru saja ia pahami.
Saatnya untuk melakukannya. Qin Chen tiba-tiba tertawa keras dan melangkah menuju Yang Mulia Guying dengan pedang di tangan. Dalam sekejap, aura pedang yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah. Boom! Seketika itu juga, kehampaan di sekitarnya mulai bergejolak hebat, bagaikan air mendidih. Asteris krak, 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 ruang yang sebelumnya terkunci oleh aura Yang Mulia Guying berguncang hebat, memunculkan suara retakan yang terus-menerus. Samar-samar, guratan ki pedang yang tak terlihat tampak melonjak dan bersilangan di tengah kehampaan. Asteris ki pedang ini tampak samar dan sangat kecil, namun hadir di mana-mana. Seolah-olah satu guratan saja mampu membunuh seorang ahli tingkat yang mulia, kekuatannya sungguh mengerikan. Saat menyaksikan pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Sungguh aura pedang yang dahsyat. Terlebih lagi, ada esensi unik yang terkandung dalam aura pedang Qin Chen. Sebuah serangan yang mampu menebas segala sesuatu di bawah langit. Aura yang tak terbendung. Qin Chen tidak pernah takut pada siapapun. Begitu ia memutuskan untuk bertindak, ia melakukannya dengan segera dan tegas. Ia sebenarnya tidak wajib melakukan perjalanan ke kota aliansi manusia ini. Namun ia tetap datang juga. Mengapa? Seniman bela diri seperti kita tidak takut pada siapapun. Melawan langit, membasmi iblis, membunuh dewa, dan berkuasa tanpa tanding. Inilah kebenaran mendalam yang disadari Qin Chen melalui niat pedangnya. Seorang kultivator pedang tidak takut pada apapun di dunia ini dan hanya mengikuti kata hatinya sendiri. Dengan satu tebasan pedang, aku tak terkalahkan. Seiring meningkatnya kepercayaan diri Qin Chen, niat pedangnya pun turut menguat. Bahkan dengan adanya pemisah berupa formasi dan batasan, banyak Heavenly Venerate tingkat puncak yang hadir tidak mampu menahan tekanan tersebut. Mereka mundur satu persatu, bahkan tidak berani menatap mata Qin Chen. Rasanya seolah-olah satu tatapan tambahan ke arah Qin Chen akan memicu serangan mematikan yang seketika menebas nyawa mereka. Luar biasa, bahkan Supreme Sengong pun takjub melihat pemandangan itu. Dibandingkan saat berada di markas besar Heavenly Work, kekuatan Qin Chen telah meningkat pesat. Pemuda ini seolah terus berkembang di setiap detiknya. Tebas. Akhirnya, saat kekuatan itu telah memadat hingga ke puncak tertingginya, Qin Chen melancarkan serangan pedangnya. Asteris boom. Asteris kilatan pedang melesat keluar, mengguncang langit dan bumi. Suara denting pedang yang nyaring membumbung tinggi ke angkasa. Sebuah serangan yang tak mungkin dibendung. Ark, hancurlah. Asteris Heavenly Venerate Lone Eagle meraung. Cakar miliknya menghantam turun dengan liar. Saat itu, ia bagaikan perahu kecil yang terjebak dalam badai dahsyat di tengah laut, karena momentum pedang Qin Chen mengarah tepat kepadanya. Angin kencang dan ombak yang mengamuk itu sebenarnya adalah wujud dari momentum pedang yang tak terhitung jumlahnya. Asteris krak, asteris kilatan cahaya pedang menyambar, dan salah satu grid dao milik Heavenly Venerate Lone Eagle seketika terputus. Gemuruh dahsyat mengguncang langit dan bumi, energi grid dao bergejolak hebat, menciptakan pemandangan yang mengguncang semesta. Ark, asteris Heavenly Venerate Lone Eagle terus meraung, mengerahkan kekuatan ranah half step supreme miliknya hingga batas maksimal demi mempertahankan posisinya. Menahannya. Jika ia bisa menahannya saja, ia akan menang. Di saat seperti ini, tidak ada ruang untuk mundur. Mundur berarti momentumnya akan lenyap. Dan begitu energi itu habis, ia akan kehilangan segala peluang untuk bangkit kembali. Ia tidak punya pilihan selain menahannya. Asteris boom. 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 Asteris tak terhitung banyaknya dao agung, yang menyerupai pilar-pilar penyangga langit, turun untuk menekan area tersebut, berusaha menghentikan momentum pedang Qin Chen. Namun, momentum pedang Qin Chen justru semakin menguat. Asteris crack, 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 crack. Asteris cahaya pedang menebas dengan kekuatan yang mengguncang bumi, memutus 4 dao agung yang tersisa satu demi satu. Rasanya seolah-olah pilar-pilar langit sedang dihancurkan. Dunia bergetar hebat akibat kekuatan dahsyat yang menyerupai kiamat. Energi pedang terus melonjak dan berputar, melesat langsung ke arah Yang Mulia Surgawi Lone Eagle. Ark. Yang Mulia Surgawi Guying meraung. Ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa lagi menghindar. Posisinya telah terkunci sepenuhnya dan dia terpaksa menghadapi serangan itu secara langsung. Dia melancarkan pukulan dengan segenap kekuatannya. Asteris boom. Asteris gelombang cahaya pedang meledak di antara mereka. Seketika membuat Yang Mulia Surgawi Guying terlempar mundur sembari memuntahkan darah. Kali ini, kondisi Yang Mulia Surgawi Guying jauh lebih mengenaskan. Dia terlempar hingga jarak 10.000 zang asteris. Begitu tubuhnya berhenti bergerak, seluruh lengan kanannya telah lenyap, hancur hingga tak bersisa. Terlebih lagi, tubuh fisiknya gemetar hebat dan tampak berkedip-kedip, seolah-olah hendak melenyap menjadi ilusi.
Tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran total. Semua orang yang hadir merasa ngeri menyaksikan pemandangan itu. Ini adalah Yang Mulia Surgawi Guying, sosok yang telah menelan pil agung pelebur jiwa, serta membakar esensi dan jiwanya sendiri. Kekuatannya telah melonjak hingga mencapai ranah Supreme setengah langkah, asterisk half step Supreme asterisk. Dia praktis tak terkalahkan di bawah tingkat Supreme sejati. Bisa dikatakan bahwa setelah menelan pil tersebut serta membakar esensi dan jiwanya, Yang Mulia Surgawi Guying telah menjadi sosok terkuat keempat di lokasi itu. Hanya kalah dari 3 Supreme, Raja Raksasa asterisk Giant King asterisk Supreme Fei Hong, dan Supreme Senggong. Tokoh-tokoh lain, seperti penguasa Aula Dewa Hampa asterisk Master of the Void God Hall asterisk, dan Yang Mulia Surgawi Juba, sama sekali bukan tandingannya. Namun, seorang ahli dengan kaliber setinggi itu justru terkena tebasan pedang Qin Chen dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Mata Heavenly Venerate Juba dipenuhi rasa tidak percaya, bercampur dengan sisa-sisa ketakutan dan teror yang mendalam. Kekuatan tebasan pedang Qin Chen ini lebih dari 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan serangan yang sebelumnya ia lancarkan terhadap Juba. Seandainya Qin Chen melancarkan jurus ini lebih awal, ia kemungkinan besar akan menemui nasib yang mengenaskan. Rasa dingin menjalar di punggungnya saat kesadaran itu menghantam benaknya. Bukan hanya Giant Tyrant Heavenly Venerate, Giant King dan Flying Swan Supreme pun sama-sama terkejut luar biasa. Apakah ini benar-benar tebasan pedang dari seorang Heavenly Venerate? Namun, sosok yang paling terkejut di antara semuanya adalah Lone Eagle Heavenly Venerate. Tubuh fisiknya tidak hancur, ia berhasil mempertahankannya secara paksa menggunakan teknik rahasia, tetapi ia menderita luka parah. Sumber esensinya rusak, dan jiwanya terguncang hebat. Satu serangan itu nyaris melenyapkan baik tubuh maupun jiwanya. Aku kalah. Wajah Lone Eagle Heavenly Venerate memucat pasi. Hatinya terasa mati rasa. Bahkan setelah membakar jiwanya sendiri, ia tetap kalah. Sungguh menggelikan. Ia telah mengincar Qin Chen sejak mereka masih berada di luar kota aliansi manusia. Jika menengok kembali ke belakang, hal itu terasa konyol, ia tak lebih dari sekadar badut. Hak apa yang ia miliki untuk mengincar orang lain? Saat ia masih tertegun dalam lamunannya, asterisk wus, asterisk sesosok tubuh muncul tepat di hadapannya. Asterisk terang, asterisk sebuah pedang emas tanpa suara telah ditempelkan di lehernya. Hembusan ki pedang yang dahsyat membuat lehernya terasa dingin saat ia merasakan napas kematian. Kau kalah, serahkan taruhannya, Qin Chen berucap dengan nada datar. Tampaknya, para ahli di tingkat Half Step Heavenly Venerate tidak lagi cukup untuk menguji sejauh mana kekuatan aslinya. Setelah pertarungan ini, Qin Chen memperoleh pemahaman baru mengenai kemampuannya sendiri. Dengan pemikiran itu, Qin Chen mengamati orang-orang lain yang hadir di sana. Tatapannya menyapu wajah para pemimpin faksi tingkat Heavenly Venerate, lalu beralih ke anggota pasukan penegak hukum kota aliansi manusia yang sebelumnya menghalangi jalannya. Dan terakhir, tertuju pada para ahli dari 2 ras yang berada di bawah komando Giant King serta Supreme Fei Hong. Jika ada lagi yang ingin menantangku, silakan maju. Di bawah tingkat Supreme, aku tak terkalahkan. Seranglah aku sesuka hati kalian. Qin Chen berbicara dengan tenang. Hening, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Aku tak terkalahkan. Seranglah aku sesuka hati kalian. Sungguh kata-kata yang angkuh, diucapkan oleh seorang pemuda. Hal itu terdengar sebagai puncak kesombongan dan kebodohan. Seandainya Qin Chen mengucapkan kata-kata itu saat pertama kali tiba di kota aliansi manusia, dia mungkin sudah memancing kemarahan banyak ahli dari faksi Heavenly Venerate yang hadir di sana. Namun kini, suasana aula begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan. Qin Chen telah membuktikan dirinya melalui kekuatannya dan memenangkan rasa hormat mereka. Setelah mengatakan hal itu, Qin Chen menoleh ke arah Heavenly Venerate Guying dan mengernyitkan dahi. Kau belum menyerahkan taruhanmu. Benar sekali. Jangan mengulur-ulur waktu. Pertarungan sudah usai. Namun taruhan belum dibayarkan. Apakah kau mencoba mengingkari taruhan? Asterisk shred. Asterisk pedang emas itu sedikit menusuk ke depan. Mata pedangnya seketika mengiris leher Lone Eagle Heavenly Venerate. Darah langsung merembes keluar. Namun segera menguap hingga lenyap oleh kekuatan hukum alam. Qin Chen menghentikan gerakan pedangnya dan berkata dengan nada datar. Jika kau tidak membayar sekarang, aku akan membunuhmu. Bab 4396. Kau ingin membayar dengan utang. Kata-kata sederhana, namun membawa tekad mematikan. Serahkan itu, atau aku akan menebasmu. Kata-kata itu bergema, mengguncang langit dan bumi.
Yang Mulia Guying menatap Qin Chen dengan campuran rasa terkejut, murka, dan putus asa. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh yang memancar dari Qin Chen itu nyata. Orang gila ini, jika dia benar-benar menolak menyerahkan taruhan itu, Qin Chen mungkin saja akan membunuhnya. Seorang diakon kota aliansi manusia. Tepat di sini, di aula besar kota aliansi. Sombong, nekat, seperti itulah sosok dirinya. Aku akan memberikannya padamu. Yang Mulia Guying tidak berani ragu lagi. Dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan dari tubuhnya dan melemparkannya langsung ke arah Qin Chen. Dia telah mengalah, karena dia pun takut mati. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar pula ketakutan akan kematian. Asteris plak. Asteris Qin Chen menangkap cincin penyimpanan itu dan menyapu pandangannya ke arah isinya. Asteris boom. Asteris seketika. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, menyelimuti Yang Mulia Guying. Dan bersamaan dengan niat membunuh itu, ujung pedang Qin Chen yang tajam pun mengarah padanya. Asteris shred. Asteris saat pedang emas itu menusuk ke depan. Sosok Yang Mulia Guying menjadi semakin transparan. Di bawah momentum serangan Qin Chen, tubuhnya bergoyang limbung, seolah berada di ambang kehancuran. Apa kau sedang mempermainkanku? Qin Chen menatap tajam ke arah Yang Mulia Guying dengan tatapan dingin yang menusuk. Di kejauhan, para penonton terpana. Wajah mereka dipenuhi rasa takjub dan heran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Qin Chen? Yang Mulia Guying sudah menyerahkan taruhannya. Mengapa Qin Chen terus menyerang? Tatapan Qin Chen tetap dingin saat ia kembali berkata dengan nada datar. Taruhannya adalah 5 urat suci tingkat puncak Yang Mulia Surgawi. Namun kau hanya memberiku 2. Mana mungkin seorang diakon terhormat dari kota aliansi manusia berniat mengingkari utang. 2 urat suci tingkat puncak Yang Mulia Surgawi. Kerumunan orang menatap Yang Mulia Guying dengan terkejut. Memang benar. Taruhan awalnya adalah 5 urat. Tindakan Yang Mulia Guying yang hanya mengeluarkan 2 urat jelas sangat tidak pantas. Wajah Yang Mulia Guying memerah padam karena campuran rasa malu dan amarah. Dengan tergesa-gesa dan terbata-bata, ia berkata, Aku benar-benar hanya membawa 2 ini sekarang. Aku akan memberikan 3 sisanya nanti. Sungguh memalukan. Ia merasa sangat terhina dan berharap bisa lenyap begitu saja ke dalam tanah. Sebagai sosok terhormat Yang Mulia Guying, seorang pejabat tinggi kota aliansi manusia, ia akan kehilangan muka sepenuhnya jika kabar tersebar bahwa ia tidak mampu menyerahkan taruhan yang telah disepakati setelah duel berakhir. Namun, dibandingkan dengan menjaga kehormatan, nyawanya jelas jauh lebih penting. Qin Chen menggelengkan kepalanya sementara aura pedang yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Tidak, aku bilang 5. Jadi harus 5. Serahkan urat suci itu. Dan aku akan melepaskan tawananmu. Sebuah kesepakatan yang adil, jujur, dan terbuka. Saat ia berbicara, niat pedang yang memancar dari tubuh Qin Chen semakin menguat. Asteris Asteris tubuh fisik Yang Mulia Guying gemetar hebat. Tubuhnya tampak hampir hancur di bawah tekanan aura pedang tersebut. Tunggu, teriak Yang Mulia Guying dengan panik. Matanya dipenuhi ketakutan. Efek pil peluru jiwa yang telah ia konsumsi mulai memudar. Ditambah dengan kerusakan pada tubuh dan jiwanya, ia sama sekali tidak mampu menahan serangan pedang Qin Chen. Asteris. Sebuah harta karun yang memancarkan aura luas dan mengesankan melesat dari tangannya. Itu adalah artefak tingkat atas kelas Heavenly Venerate miliknya. Sepasang sarung tangan cakar. Benda itu melesat tepat ke dalam genggaman Qin Chen. Ini adalah senjata yang membuat namaku dikenal. Cakar pembelah langit Sky Rending Claw. Ini adalah artefak tingkat atas kelas Heavenly Venerate, yang nilainya setara dengan 1 Secret Vein tingkat puncak Heavenly Venerate. Artefak tingkat atas kelas Heavenly Venerate. Qin Chen menerima cakar pembelah langit itu dan sedikit mengernyitkan alisnya. Siapa yang menginginkan barang rongsokan seperti ini? Barang rongsokan. Semua orang tercengang. Bagaimanapun juga, ini adalah artefak tingkat atas kelas Heavenly Venerate. Hanya sosok Heavenly Venerate tingkat puncak, seperti Heavenly Venerate Guying, yang bisa memiliki benda semacam itu. Bagi faksi Heavenly Venerate biasa, sekadar memiliki artefak Heavenly Venerate standar saja sudah merupakan pencapaian luar biasa. Mendapatkan artefak tingkat atas bisa meningkatkan kekuatan tempur seorang Heavenly Venerate tingkat puncak hingga lebih dari 30%. Namun, dia menyebut harta karun seperti itu sebagai barang rongsokan. Akan tetapi, begitu semua orang teringat akan identitas Qin Chen, mereka pun terdiam 1000 bahasa. Mereka lupa bahwa pemuda itu adalah penjabat ketua Aula Tiangong. Tiangong adalah faksi pembuat artefak terkemuka milik ras manusia,
Hampir 30% dari seluruh artefak di aliansi manusia berasal dari Tiangong. Angka 30% mungkin terdengar kecil. Namun angka ini mencakup artefak dari seluruh aliansi manusia, artinya, bukan hanya ras manusia, tetapi juga ras lain seperti ras iblis, sangat bergantung pada artefak buatan Tiangong. Itu adalah angka yang mencengangkan, yang mencerminkan pencapaian yang telah diraih Tiangong selama ratusan juta tahun. Penjabat Ketua Olakin, aku benar-benar tidak memiliki Secret Vein tingkat puncak Heavenly Venerate lagi saat ini. Untuk sementara, aku hanya bisa menawarkan artefak tingkat atas kelas Heavenly Venerate ini sebagai jaminan. Nanti, jika Anda bersedia, aku bisa menebusnya kembali dengan satu Secret Vein tingkat puncak Heavenly Venerate. Heavenly Venerate Guiying berbicara dengan suara gemetar. Baiklah, Qin Chen mengangguk. Namun, itu masih belum cukup. Bahkan dengan tambahan artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas ini, total nilainya hanya setara dengan 3 Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate, masih kurang dari 5 yang disyaratkan. Aku juga punya. Heavenly Venerate Guiying menghela napas lega saat beberapa cincin penyimpanan lainnya melayang keluar dari tubuhnya. Dengan nada cemas, ia berkata, ini adalah tabungan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Berbagai harta karun langka dan benda-benda eksotis. Nilainya setara dengan satu Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate. Qin Chen menyapu pandangannya ke arah cincin-cincin penyimpanan tersebut. Ia harus mengakui bahwa sebagai sosok kuat di puncak ranah Heavenly Venerate, Guiying memiliki koleksi yang cukup banyak. Meskipun tidak ada yang bisa menandingi nilai satu Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate, terdapat berbagai material tingkat atas Heavenly Venerate, harta karun langka, dan benda berharga lainnya. Bagi Qin Chen saat ini, semua itu masih memiliki kegunaan. Sebagai contoh, meskipun Qin Chen sendiri tidak membutuhkan artefak tingkat Venerate biasa, banyak anggota Paviliun Chendi yang pasti bisa memanfaatkannya. Hal ini menghemat usahanya untuk mencari benda-benda semacam itu di tempat lain. Di dekat situ, orang-orang lain menyaksikan kejadian tersebut dengan perasaan ngeri yang menusuk hati dan membuat kulit kepala mereka meremang. Sosok Heavenly Venerate Guiying yang berwibawa, seorang petinggi kota aliansi manusia, tampak persis seperti budak yang berusaha membeli kebebasannya sendiri, mengumpulkan setiap sisa harta berharga yang ia miliki, pemandangan yang sungguh menyedihkan. Ini bisa dinilai setara dengan satu Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate. Tapi, itu masih belum cukup, ujar Qin Chen dengan dingin. Sejauh ini, harta karun di sini nilainya hanya setara dengan 4 Saint Vein tingkat puncak Heavenly Venerate. Masih kurang satu Vein lagi untuk mencapai jumlah 5 yang diminta. Hanya ini yang kubawa, sisanya yang satu lagi akan kuberikan nanti. Heavenly Venerate Guiying hampir menangis. Ini adalah seluruh harta yang dimilikinya. Namun Qin Chen masih menganggapnya tidak cukup. Aku bilang 5. Jadi harus 5, tidak boleh kurang satu pun. Apa, kau ingin berutang? Qin Chen menyipitkan matanya saat menatap pria itu. Tapi aku benar-benar tidak punya sisa lagi. Yang Mulia Surgawi Guiying berseru dengan campuran rasa terkejut dan marah. Qin Chen sudah bertindak terlalu jauh. Apakah dia tidak berniat memberikan sedikit pun rasa hormat? Namun, begitu kata-kata itu terucap, boom, aura pedang yang mengerikan melonjak dengan dahsyat. Sret, sebuah pedang emas tiba-tiba berkilat di tangan Qin Chen. Dengan suara denting tajam, salah satu lengan Yang Mulia Surgawi Elang Pemutus Langit seketika terputus. Anggota tubuh yang terputus itu dengan cepat hancur lebur oleh aura pedang di udara. Lenyap tak berbekas. Ark, Yang Mulia Surgawi Elang Pemutus Langit meraung nyaring penuh kesakitan. Bukan hanya daging dan darah lengannya yang terputus, energi sumber di dalamnya juga telah dimusnahkan dengan cepat oleh Qin Chen. Dalam keadaan normal, bagi seorang ahli sekaliber dirinya, meskipun lengannya terputus, lengan itu bisa dengan mudah ditumbuhkan kembali. Namun, begitu energi sumbernya hancur, memulihkannya bukanlah perkara mudah. Bab 4397, Penguasa Pil Jiwa Ilahi. Saat itu, Yang Mulia Elang Penyendiri Heavenly Venerate Lone Eagle menatap tajam ke arah Qin Chen dengan campuran rasa terkejut dan murka. Ekspresinya terdistorsi oleh rasa sakit yang luar biasa saat ia mencengkeram sisa lengannya yang terputus, meraung kesakitan. Begitu saja, sebuah lengan telah lenyap, dan esensi dasarnya pun ikut sirna bersamanya. Mengingat tingkat kultivasinya saat ini, menumbuhkan kembali lengan yang utuh akan membutuhkan pengeluaran energi dan sumber daya yang sangat besar. Bocah kurang ajar, sialan kau. Di kejauhan, orang-orang lain merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Yang Mulia Elang Penyendiri telah menyerahkan harta karun yang setara dengan 4 vena suci tingkat puncak Yang Mulia Surgawi.
Namun Qin Chen masih menolak untuk membiarkan masalah itu usai begitu saja. Guru Agung Senggong, bukankah muridmu dari Heavenly World ini bertindak agak terlalu berlebihan? Asteris boom. Asteris Raja Raksasa melangkah maju. Aura seorang Agung Supreme memancar dari tubuhnya. Matanya membelalak. Dan ia mendidih karena amarah. Apakah dia itu iblis? Bertindak begitu semena-mena. Bahkan ras iblis pun tidak akan berperilaku seperti ini. Raja Raksasa berteriak dengan tegas. Dialah yang menantangku. Qin Chen melirik dingin ke arah Raja Raksasa. Seseorang harus menepati taruhan. Apa-apaan ini? Dia gagal dalam tantangan namun menolak membayar taruhannya. Apakah seperti ini orang yang ditunjuk oleh Dewan Ras Manusia sebagai seorang diakon? Sungguh menggelikan. Jika demikian, wewenang apalagi yang dimiliki Dewan Ras Manusia? Hening. Semua orang terpana. Apakah Qin Chen benar-benar mempertanyakan Dewan Ras Manusia? Keluarkan satu lagi Vena Suci tingkat puncak Heavenly Venerate. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, satu tanganmu tidak sebanding dengan nilai Vena Suci tingkat puncak Heavenly Venerate. Qin Chen berkata dengan tenang. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku sudah setuju menerima barang sampah yang kau bawa itu. Sejujurnya, aku tidak ingin membunuhmu. Membunuhmu tidak memberiku keuntungan apapun. Tapi karena kau sudah menyetujui taruhan itu, kau tidak bisa lari dari utangmu. Bukankah begitu? Qin Chen memasang ekspresi ramah. Namun di mata orang-orang yang menyaksikan, dia tampak seperti iblis. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Sosok puncak Heavenly Venerate dari ras surgawi itu merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya dan tak kuasa menahan gemetar. Untunglah, upayanya untuk menyerang tadi sempat digagalkan oleh Supreme Fei Hong. Jika tidak, nasibnya mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada Heavenly Venerate Guying. Master Alchemist Shen Hun, selamatkan aku. Merasakan niat membunuh yang memancar dari Qin Chen, Heavenly Venerate Guying tak lagi bisa menahan kepanikannya. Dia berteriak ke arah kegelapan di bagian dalam aula besar itu. Master Alchemist Shen Hun, pandangan semua orang tertuju ke arah sana. Asteris boom. Asteris sesaat kemudian, aura mengerikan milik seorang ahli tingkat supreme tiba-tiba melonjak keluar dari kedalaman aula. Sesosok figur yang mengenakan jubah alkemis, memancarkan aura supreme yang dahsyat, melangkah perlahan keluar dari aula. Perawakannya yang agung membuatnya tampak seperti dewa. Asteris boom. Asteris begitu dia muncul. Aula besar itu dibanjiri oleh kekuatan tingkat supreme yang dahsyat dan meluap-luap. Master Alchemist Shen Hun. Kerumunan orang terkesiap kaget. Sosok yang baru muncul itu tak lain adalah Master Alchemist Shen Hun, seorang anggota Dewan Ras Manusia. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh di bawah naungan tanah terlarang dewa leluhur dan tokoh terkemuka di antara faksi alkimia umat manusia. Di masa lalu, dia adalah seorang ahli alkimia yang mengabdi pada dewa leluhur. Setelah berhasil menembus ranah supreme, dia mendirikan Sekte Obat Ilahi, sebuah faksi tingkat supreme yang termasuk dalam jajaran kekuatan paling tangguh umat manusia. Yang mulia, Anda sudah mendapatkan harta karun ini. Anda sebenarnya bisa langsung pergi begitu saja. Mengapa harus bersikap begitu agresif? Tindakan Anda sudah keterlaluan. Saat sosok yang berwibawa itu melangkah maju, dia menatap Qin Chen dengan pandangan dingin dan tajam. Lalu berkata dengan nada ketus, memangnya kau pikir kau ini siapa? Qin Chen melirik orang itu dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Asteris boom. Asteris seketika. Semua orang yang hadir terkejut. Benar-benar terkejut. Penguasa Aula Dewa Hampa dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan rasa takjub sekaligus tercengang. Apakah dia benar-benar senekat itu? Sosok di hadapan mereka itu tak lain adalah penguasa Sekte Pil Jiwa Ilahi. Pendiri sekte tersebut sekaligus sosok tangguh di ranah supreme. Namun dia baru saja dianggap seolah-olah bukan siapa-siapa. Hal itu sungguh. Banyak orang mencubit lengan mereka sendiri. Bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Di ranah Heavenly Venerate, seseorang umumnya tidak bermimpi. Mimpi bisa diciptakan sesuka hati hanya dengan satu pikiran. Namun kini, para ahli tingkat atas ini mempertanyakan apakah mereka sedang bermimpi. Sebuah bukti betapa besarnya keterkejutan mereka. Kau sombong sekali. Pupil mata penguasa Sekte Pil Jiwa Ilahi menyusut. Memancarkan tatapan dingin yang menusuk. Ekspresinya begitu kelam dan suram hingga tampak seolah-olah air bisa menetes darinya. Asteris gemuruh. Asteris suara itu terdengar seolah-olah guntur yang menggelegar sedang melanda langit dan bumi. Saat seorang Supreme mengamuk, langit dan bumi pun seakan berubah warna. Begitulah dahsyatnya kekuatan mereka. Qin Chen berkata dengan tenang. Aku tidak sombong, aku hanya bersikap masuk akal. Qin Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Sejak aku tiba,
Aku selalu bersikap wajar dan masuk akal. Aku yakin kota aliansi manusia dan Dewan Ras Manusia pastilah tempat yang menjunjung tinggi akal sehat. Merekalah yang menantangku. Aku mengajukan taruhan, dan mereka menyetujuinya. Namun, sekarang setelah kalah, mereka tidak mau menepati kesepakatan itu. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang sombong di sini? Qin Chen mencibir saat menatap Master Pil Jiwa Ilahi. Dan kau, orang antah berantah yang entah muncul dari mana. Kau jugalah yang diam-diam memberikan pil agung peluru jiwa itu kepada yang mulia langit elang-langit tadi, bukan? Bisa jadi, kaulah yang sebenarnya menghasut yang mulia langit elang-langit untuk menantangku. Yang mulia langit elang-langit kalah. Sebagai ahli tingkat agung dan seorang alkemis, kau pasti memiliki banyak harta karun. Namun, bukannya turun tangan memenuhi taruhan itu untuknya. Kau justru mengabaikan nyawanya sama sekali. Dan baru muncul dengan enggan setelah dia berteriak minta tolong. Begitu muncul, kau langsung bersikap angkuh, memarahiku karena dianggap bertindak terlalu jauh. Apa aku ini, anakmu? Dunia ini luas. Namun akal sehatlah yang berkuasa. Meskipun aku, Qin Chen, berasal dari alam yang lebih rendah, aku adalah orang yang menjunjung tinggi akal sehat. Aku percaya bahwa Dewan Ras Manusia, yang menjaga tatanan ras kita, juga merupakan entitas yang menghargai prinsip akal sehat. Jika kau ingin melunasi utangnya, silakan saja. Tapi jika kau berniat datang ke sini dan bersikap seperti orang yang tidak tahu malu, maka dengarkan ini, kenyahlah. Aku tidak peduli apakah kau itu Master Pil Jiwa atau Raja Agung, atau apapun itu. Kerumunan itu gempar, suasana seketika meledak. Semua orang menatap Qin Chen dengan rasa takjub yang luar biasa. Mata mereka terbelalak lebar seolah hendak copot dari rongganya. Bahkan Raja Raksasa dan Yang Agung Fei Hong pun tampak benar-benar terpana. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Siapa sangka dia berani membantah Master Pil Jiwa seperti itu. Bukannya penguasa pil jiwa itu tak terkalahkan atau tak tersentuh. Masalahnya hanyalah Qin Chen hanyalah seorang Heavenly Venerate. Namun ia cukup angkuh untuk melontarkan hinaan semacam itu kepada sosok yang berada di tingkat supreme. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Sementara itu, Heavenly Venerate Guying, yang lengannya telah dipotong oleh Qin Chen dan tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran, gemetar hebat karena syok, jiwanya pun terguncang hebat. Seandainya dia tahu Qin Chen adalah orang yang begitu nekat, dia tidak akan pernah menantangnya. Bahkan jika taruhannya adalah nyawanya sendiri. Seperti yang dikatakan Qin Chen, dia mengajukan tantangan itu atas nama penguasa pil jiwa ilahi. Namun, saat dia gagal, sang penguasa tidak beranjak untuk membayar taruhan, melainkan hanya menonton dengan dingin ketika lengannya ditebas putus. Pada saat itu, Heavenly Venerate Guying merasa benar-benar putus asa. Kau mencari mati. Penguasa pil jiwa ilahi diliputi amarah. Asteris boom. Asteris tekanan yang sangat mengerikan turun dari langit. Seketika mengunci posisi Qin Chen. Tatapannya dingin. Dan niat membunuh yang meluap-luap serta tak terbatas memancar darinya. Sudah berapa tahun berlalu sejak dia mencapai alam supreme. Dia selalu diperlakukan dengan penuh hormat. Dia sudah lama lupa kapan terakhir kali ada orang yang berani bertindak begitu angkuh di hadapannya. Namun hari ini, dia merasakan sengatan dari kelancangan semacam itu. Asteris boom. Asteris aura mengerikan. Seluas samudra. Melonjak hebat dan menghantam Qin Chen. Mengancam akan melontarkannya hingga terpental jauh. Kekuatan seorang Supreme meletus dengan dahsyat. Bab 4398. Tidak bisa membawanya keluar. Penguasa pil jiwa ilahi sangat murka. Kekuatan seorang Supreme bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Aura yang mengerikan menyapu langsung ke arah Qin Chen. Berhenti. Supreme Sengong berteriak dengan tegas. Dengan suara dengungan, aula harta karun di atas kepalanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Rantai warna-warni muncul, berniat menyegel kehampaan di sekitarnya. Supreme Sengong, apakah kau benar-benar ingin menjadikanku musuh? Penguasa pil jiwa ilahi berbicara dengan nada dingin. Ekspresinya serius dan niat membunuhnya meluap-luap. Dia telah mendengar kabar tentang bentrokan antara Supreme Sengong dan penguasa Sungai Surgawi. Penguasa Sungai Surgawi adalah sosok ahli tingkat atas di tim penegak hukum Dewan Ras Manusia. Jika orang itu saja tidak bisa dengan mudah menaklukkan Supreme Sengong, maka dia sendiri kemungkinan besar akan kesulitan melakukannya. Penguasa pil jiwa ilahi menatap dingin ke arah rantai-rantai yang memenuhi kehampaan itu, sembari tetap waspada di dalam hati. Aura yang memancar dari aula harta karun itu sungguh mengerikan. Dia bahkan merasakan sensasi samar yang mengganggu bahwa ruang di sekitarnya sedang dikurung.
Tatapan Supreme Sengong tetap tenang saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Penguasa pil jiwa. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan akal sehat. Persis seperti yang dilakukan murid-murid Heavenly War-ku. Tentu saja. Jika ada pihak yang keras kepala dan menolak mendengarkan akal sehat, aku sangat mampu menggunakan cara lain untuk memaksa mereka melakukannya. Supreme Sengong melangkah maju. Aura niat membunuh yang dingin memancar dari tubuhnya. Sikapnya menunjukkan arogansi yang tiada taraf. Oh, mata penguasa pil jiwa menyipit. Supreme Master Sengong benar-benar berani. Meskipun Master Pil Soul adalah sosok tangguh tingkat Supreme yang berpengalaman, pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tampaknya ada benarnya apa yang dikatakan Giant King sebelumnya. Kau pikir kau bisa melakukan ini? Kilatan dingin muncul di mata Master Pil Soul. Meskipun ia waspada terhadap Supreme Master Sengong, mereka berdua adalah ahli tingkat Supreme. Bagaimana mungkin ia rela begitu saja mengakui kekalahan? Penguasa Divine Work Hall, serahkan masalah ini padaku. Qin Chen melangkah maju dan mencibir ke arah penguasa Divine Soul Pil Hall. Kau ingin membela Sky Venerable Guiying? Baiklah, serahkan saja Secret Vein tingkat Peak Sky Venerable, dan aku akan melepaskannya. Jika tidak, hidup dan matinya ada di tanganku. Soal harga diri, memangnya harga diri macam apa yang kau miliki? Penguasa Divine Soul Pil Hall. Qin Chen menempelkan pedang tajamnya di leher Sky Venerable Guiying dan mendengus. Serahkan Secret Vein tingkat Peak Sky Venerable itu dan tetaplah hidup. Jika tidak, mati. Kau mencari mati. Penguasa Divine Soul Pil Hall melangkah maju. Boom, aura seorang ahli tingkat Supreme melonjak dahsyat. Kau ingin bertarung melawanku? Qin Chen tertawa keras. Ia memegang pedang emasnya tegak lurus, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut, dan tersenyum tenang. Baiklah, kalahkan aku. Dan harga Secret Vein tingkat Peak Sky Venerable untuk Sky Venerable Guiying itu akan dihapuskan. Asteris boom. Asteris mendengar kata-kata itu. Semua orang yang hadir terperangah. Apa? Qin Chen benar-benar menantang penguasa Divine Soul Pil Hall. Ya ampun, apakah dia sudah gila? Itu adalah sosok tangguh tingkat Supreme. Bukan sekadar Peak Sky Venerable. Ataupun seseorang yang disebut Half Step Supreme. Qin Chen. Ekspresi Supreme Sengong berubah. Dan ia berbicara dengan tergesa-gesa. Bukankah Qin Chen bertindak terlalu sombong? Meskipun dia tahu Qin Chen telah memperoleh banyak manfaat di alam surga dan berhasil menembus ranah Heavenly Venerate, seorang Supreme tetaplah seorang Supreme. Bahkan seorang Half Step Supreme pun jauh dari kata sepadan untuk melawan Supreme sejati. Namun di sini Qin Chen, yang hanya seorang Heavenly Venerate, berniat menantang salah satu dari mereka. Apakah ini semacam lelucon? Kepala Aula Sengong. Serahkan masalah ini padaku. Aku pernah membunuh Heavenly Venerate tingkat puncak dan mengalahkan Half Step Supreme. Aku sebenarnya cukup penasaran untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara diriku dan seorang Supreme sejati. Qin Chen tertawa lepas. Niat pedangnya membumbung tinggi ke angkasa dan ki pedangnya menembus cakrawala. Sebenarnya, dia sudah lama mendambakan pertarungan melawan sosok Supreme yang sesungguhnya. Half Step Supreme. Terlalu lemah. Terlalu lemah. Hanya dengan bertarung melawan Supreme sejati dia bisa menemukan kekurangannya sendiri. Karena itu, semangat bertarungnya berkobar, dan aura membunuh memancar dari tubuhnya. Sombong sekali. Kau pikir kau bisa menantangku? Apakah kau bahkan memiliki kualifikasi untuk itu? Tanda seru petik 2. Kepala Aula Pil Jiwa Soul Pil Hall kini benar-benar murka. Amarah di dalam dirinya meletus bagaikan gunung berapi, menyembur keluar dengan intensitas yang dahsyat. Bagi seorang Heavenly Venerate untuk menantang seorang Supreme, sungguh sebuah penghinaan yang luar biasa. Jika kabar ini tersebar, berbagai ras di seluruh alam semesta akan menertawakannya. Tentu saja, kemenangan sudah pasti di tangan. Tetapi kekalahan, itu berarti aib total. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Bukan berarti dia mungkin akan kalah. Hahaha. Jadi itu artinya Senior Pil Master Shenhun tidak berani. Qin Chen tertawa keras. Seringai tersungging di bibirnya. Lalu untuk apa kau masih banyak bicara? Sebaiknya kau merangkak pulang saja. Seorang Supreme yang terhormat namun bahkan tidak berani menerima tantangan dari seorang Heavenly Venerate. Dewan ras manusia benar-benar mengecewakan. Orang gila. Semua orang merasa ngeri. Apakah Qin Chen benar-benar mencoba memancing Pil Master Shenhun untuk bertindak? Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Master Pil Shenhun menarik napas dalam-dalam. Matanya memancarkan niat membunuh yang mengancam. Namun, aku adalah seorang Supreme. Sekadar Secret Vein tingkat Peak Heavenly Venerate saja tidaklah cukup. Jika kau ingin aku bertindak,
Taruhannya setidaknya harus berupa artefak tingkat supreme. Master Pil Senhun mencibir. Asteris hah. Asteris semua orang terkejut. Artefak tingkat supreme. Itu jauh lebih berharga daripada Secret Vein tingkat Peak Heavenly Venerate. Perlu dipahami bahwa harta karun seperti Secret Vein tingkat Peak Heavenly Venerate memang dimiliki oleh faksi-faksi papan atas tertentu, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti penguasa Void God Hall, hanya saja masalahnya terletak pada jumlahnya. Namun, artefak tingkat supreme adalah hal yang sama sekali berbeda. Satu buah artefak tingkat supreme saja memiliki nilai dan signifikansi yang luar biasa, jauh melampaui Secret Vein tingkat Peak Heavenly Venerate, dan cukup untuk memancing hasrat bahkan dari seorang ahli tingkat supreme. Bisa dikatakan bahwa seorang ahli tingkat supreme sekalipun mungkin tidak bisa begitu saja mengeluarkan artefak semacam itu. Artefak tingkat supreme. Qin Chen mengernyitkan dahi. Apa? Tidak bisa mengeluarkannya? Master Divine Soul Pill Hall mencibir. Sebenarnya, dia bisa dengan mudah melunasi utang Heavenly Venerate Guiying hanya dengan mengeluarkan Secret Vein tingkat Peak Heavenly Venerate. Namun, melakukan hal itu akan membuat Sekte Divine Medicine miliknya kehilangan muka sepenuhnya. Di saat yang sama, sekadar menerima tantangan Qin Chen juga akan mengundang ejekan. Bagi seorang ahli tingkat supreme untuk bertarung melawan seorang Heavenly Venerate, apapun hasilnya, akan menjadi noda bagi reputasinya. Hanya dengan mengajukan taruhan sebesar itu, memaksa Qin Chen menyadari betapa sulitnya hal tersebut dan membatalkan taruhan, dia bisa berharap untuk menyelamatkan sebagian martabatnya. Pada tingkat Master Senhun Dan, seseorang tidak lagi terlalu peduli untuk memperebutkan barang-barang biasa. Namun, menjaga kehormatan adalah hal yang paling utama. Sebagai sesama anggota Dewan Ras Manusia, siapapun yang kehilangan muka pasti akan menjadi bahan gunjingan dan ejekan. Tentu saja, jika Qin Chen benar-benar bisa mengeluarkan artefak tingkat supreme, Master Senhun Dan tidak akan keberatan untuk turun tangan. Lagi pula, karena Qin Chen yang memulai tantangan, tidak akan dianggap terlalu tidak pantas jika dia menerimanya. Jika dia bisa mengalahkan Qin Chen dan mendapatkan artefak tingkat supreme, apa artinya sedikit kehilangan muka? Malah, hal itu mungkin justru akan memancing rasa iri banyak orang lain. Dibandingkan dengan artefak tingkat supreme, masalah, harga diri, semata tidaklah berarti. Qin Chen sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sangat ingin melontarkan tantangan dan menguji kemampuannya melawan seorang supreme. Namun dia merasa ragu dengan peluangnya. Sosok supreme itu terlalu kuat. Dia pernah menyaksikan aksi sosok seperti Raja Raksasa. Kekuatan mereka sungguh mengguncang dunia. Sebelum terobosannya sendiri, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Namun kini, kekuatannya telah meningkat drastis. Meskipun dia tidak berani mengklaim kemenangan mutlak atas seorang supreme, dia cukup percaya diri untuk memastikan dirinya tidak akan kalah. Masalah sebenarnya adalah, meskipun dia memiliki banyak harta karun, tak satu pun dari harta itu bisa diperlihatkan begitu saja. Itulah yang membuatnya pusing. Bab 4399, Taruhan Tingkat Supreme. Melihat Qin Chen ragu-ragu, Master Divine Soul Pill segera mencemooh. Hahaha, apakah kau begitu ketakutan hanya karena sebuah artefak tingkat supreme? Konyol, Master Senhun Dan mencemooh. Bagaimana mungkin seekor semut sepertimu bisa memahami orang-orang seperti kami? Kurasa kau bahkan tidak memiliki satu pun artefak tingkat supreme, bukan? Kau tidak memiliki kualifikasi yang memadai, namun berani menantang seorang supreme. Bagaikan semut yang tak menyadari betapa luasnya langit dan bumi. Ekspresi penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, dan yang lainnya menjadi kelam. Bagaimanapun juga, mereka sendiri hanyalah sosok Heavenly Venerate. Di mata para supreme umat manusia tingkat atas seperti Master Senhun Dan, apakah mereka, para Heavenly Venerate ini, benar-benar begitu tidak berarti? Apakah mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang seorang supreme? Apakah mereka tak lebih dari sekadar semut, penguasa Aula Dewa Hampa dan yang lainnya? Ia merasakan gelombang kejengkelan. Meskipun sosok seperti Master Senhun Dan memang merupakan pakar tingkat supreme yang telah banyak berjasa bagi umat manusia, bukankah faksi-faksi yang dipimpin oleh Heavenly Venerate seperti dirinya yang sebenarnya bertarung di garis depan medan perang segudang ras? Kemarahan, rasa kesal, dan berbagai emosi lainnya berkecamuk di dalam dirinya. Tatapan Qin Chen berubah dingin. Apakah ia kekurangan artefak tingkat supreme? Ia mencibir dalam hati. Lihatlah apa yang dimilikinya. Pedang berkarat misterius. Asal-usul kekacauan Origin of Chaos. Asal-usul waktu Origin of Time. Pohon ilahi kekacauan. Chaos Divine Tree. Pohon iblis segudang dunia. Myriad World Demon Tree. Serta armor ilahi Haotian.
Adakah satu pun di antaranya yang bukan berkelas Supreme? Itu belum termasuk dunia kekacauan Chaos World itu sendiri. Hanya saja, tak satu pun dari harta karun ini bisa diperlihatkan dengan mudah. Namun, Qin Chen tidak rela membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Baiklah, aku setuju. Qin Chen berbicara dengan suara yang dalam dan tegas. Qin Chen, ekspresi Supreme Senggong berubah. Dan ia buru-buru membisikkan peringatan. Tindakan Qin Chen sungguh terlalu gegabah. Kau memiliki artefak tingkat Supreme. Mata Master Shenhun dan berbinar. Itu hanyalah artefak tingkat Supreme. Heaven's Word mungkin kekurangan banyak hal. Tetapi artefak tingkat Supreme jelas bukan salah satunya. Ketua Aula Senggong, Qin Chen menjeda kalimatnya dan tiba-tiba menatap Supreme Senggong. Sisik terbalik, Reverse Scale milik ular bencana kosmos kuno itu. Bukankah itu harta karun tingkat Supreme? Bagaimana kalau kita keluarkan benda itu dan menjadikannya sebagai taruhan? Sisik terbalik dari ular bencana kosmos kuno. Semua orang menoleh untuk melihat. Asteris sialan. Asteris Supreme Senggong terdiam 1000 bahasa. Merasa begitu frustrasi hingga rasanya ingin memuntahkan darah. Dia mendapatkan sisik itu dari Xiao Wudao, anggota keluarga Xiao dari alam kuno. Meskipun secara teknis bukan artefak tingkat Supreme yang sudah jadi, benda itu tak terbantahkan lagi merupakan harta karun tingkat Supreme. Awalnya dia berniat memurnikannya menjadi artefak pertahanan tingkat Supreme. Siapa sangka Qin Chen justru mengincarnya. Asteris brengsek. Asteris itu sudah keterlaluan. Supreme Senggong merasa sangat kesal. Qin Chen lah yang memulai tantangan ini. Namun dia malah mengharapkan dirinya yang mengeluarkan taruhannya. Itu terlalu berlebihan. Tunggu saja pembalasanku. Bocah. Tentu saja. Terlepas dari rasa frustrasi di dalam hatinya, Supreme Senggong tetap tampak tenang di luar. Diiringi suara gemuruh rendah, sebuah sisik berwarna hitam pekat melesat keluar dari aula harta karun. Begitu sisik itu muncul, aura kekacauan primordial yang pekat seketika memenuhi kehampaan. Ki kekacauan primordial. Mata Master Shenhun dan berbinar. Di sampingnya, Raja Raksasa angkat bicara dengan marah. Supreme Senggong, benda ini adalah harta karun tingkat tertinggi milik Xiao Wudao dari keluarga Xiao di alam kuno. Bagaimana bisa kau menjadikannya sebagai taruhan? Milik Xiao Wudao. Supreme Senggong terkekeh. Xiao Wudao sudah diusir dari keluarga Xiao di alam kuno. Sekarang karena benda ini ada di tanganku, berarti ini milikku. Kau, Raja Raksasa ingin berkata lebih lanjut, namun dipotong oleh Master Shenhun dan Raja Raksasa. Tak perlu bicara lagi, aku menerima tantangan ini. Tatapan Master Shenhun dan berkobar penuh hasrat. Sisik ular bencana kosmos kuno itu jelas luar biasa. Jika dia bisa mendapatkannya dan memurnikannya ke dalam tubuhnya sendiri, dia akan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat tangguh. Mengenai siapa pemilik asli benda itu, Master Shenhun dan tentu saja tidak peduli. Begitu dia menang, benda itu akan menjadi miliknya. Mengenai kemungkinan kalah dari Qin Chen, pikiran itu bahkan tidak pernah terlintas di benaknya. Hahaha, aku akan memberimu kesempatan. Kau yang bergerak lebih dulu. Master Shenhun dan tertawa saat berbicara kepada Qin Chen. Dia dipenuhi kegembiraan membayangkan akan segera mendapatkan harta karun yang luar biasa. Apa artinya kehilangan sedikit harga diri? Kalau begitu, aku akan mulai bergerak. Tatapan Qin Chen menajam. Sesaat kemudian, sosoknya melesat. Dan diiringi suara dentuman menggelegar. Seberkas cahaya pedang keemasan membelah kehampaan. Itu adalah demonstrasi momentum pedang, tepatnya. Gabungan antara teknik, 6 jalan reinkarnasi, seni pedang hidup dan mati, miliknya dengan niat pedang tak terbatas yang bergejolak di dalam tubuhnya. Menghadapi ahli sekaliber ini, Qin Chen tidak repot-repot mengeluarkan sungai 10.000 pedang. Artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas semacam itu tidak akan berguna sama sekali melawan sosok yang berada di tingkat Supreme. Terlebih lagi, begitu dia melepaskan momentum pedang itu, Qin Chen seketika menyalurkan asal-usul kekacauan Origin of Chaos. Kekuatan kekacauan. Boom. Ruang hampa di sekitarnya seolah bergejolak oleh aura kekacauan primordial. Kekuatan kacau yang mengerikan menyembur keluar. Begitu luas hingga menutupi langit dan melahap segala sesuatu yang dilewatinya. Saat bertarung melawan ahli seperti Master Shenhun dan Qin Chen mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Tidak berani sedikit pun meremehkan lawannya. Gemuruh. Kehampaan itu dipenuhi oleh momentum energi pedang kacau yang dahsyat dan mengerikan. Melahap segala sesuatu di sekitarnya. Menyaksikan kekuatan serangan itu, Master Shenhun dan sedikit mengernyitkan dahi, dan kilatan keterkejutan tampak di matanya. Kekuatan serangan pedang itu telah melampaui tingkat
Half Step Supreme, padahal sosok di hadapannya hanyalah seorang kultivator di alam Heavenly Venerate. Pantas saja dia berani menantangnya. Master Shenhun dan tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju. Seringai dingin tersungging di bibirnya. Lalu melancarkan pukulan langsung. Itu adalah pukulan yang tampak sangat biasa. Namun, begitu serangan itu menghantam, aura kacau yang mengerikan serta cahaya pedang yang dilepaskan Qin Chen langsung hancur berkeping-keping. Dan Qin Chen sendiri terlempar mundur hingga puluhan ribu zang asteris. Asteris boom. 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 Asteris sesaat setelah Qin Chen berhenti. Ruang di belakangnya meledak dan hancur lebur hingga lenyap tak berbekas. Kekuatan dari satu pukulan itu sungguh mengerikan. Qin Chen memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar kalah telak dalam pertukaran serangan ini. Jadi, inilah kekuatan seorang ahli tingkat Supreme. Sungguh luar biasa. Kekuatan seorang Supreme cukup untuk menembus pertahanannya dan melukai tubuh fisiknya. Namun, sudut bibir Qin Chen sedikit terangkat membentuk senyuman. Inilah jenis lawan yang dia inginkan. Rasa terkejut terpancar jelas di mata semua orang yang menyaksikan. Dia berhasil menahannya. Qin Chen, yang hanya seorang Heavenly Venerate, ternyata mampu menahan pukulan dari penguasa Paviliun Pil Jiwa. Meskipun terluka, auranya tetap relatif stabil. Jelas bahwa serangan itu tidak menimbulkan kerusakan fatal. Hal ini membuat para penonton tercengang. Dalam benak mereka, seorang Supreme adalah sosok agung yang tak tersentuh. Seseorang yang seharusnya mampu melenyapkan Heavenly Venerate seperti Qin Chen hanya dengan satu gerakan. Hah, tak disangka kau benar-benar bisa menahan pukulanku. Pantas saja kau berani menantangku. Namun, itu hanyalah serangan santai dariku. Bagaimanapun juga, seekor semut tetaplah seekor semut. Ekspresi terkejut sempat melintas di wajah penguasa pil jiwa ilahi. Namun dia segera mencibir. Kau tidak akan seberuntung itu pada serangan berikutnya. Asteris Ham. Asteris saat dia melancarkan pukulan. Aura mengerikan dari alam Supreme melonjak ke angkasa dari tubuhnya. Sebuah pusaran raksasa muncul di hadapannya. Menyerupai mulut lebar makhluk raksasa yang mampu melahap segalanya. Lalu menerjang ke arah Qin Chen. Bab 4400, terluka. Asteris boom. Asteris seketika itu juga. Seluruh ruang hampa bergetar hebat. Seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Untungnya, tempat ini adalah aula besar kota aliansi manusia. Sebuah bangunan yang didirikan oleh para ahli tingkat tinggi zaman dahulu dan diperkuat dengan batasan-batasan tangguh serta formasi agung. Jika kejadian ini berlangsung di dunia luar, satu pukulan seperti ini bisa menghancurkan seluruh wilayah bintang. Dan kemungkinan besar menewaskan miliaran makhluk hidup. Tebas. Dari kejauhan, firasat bahaya yang mendesak muncul dalam diri Qin Chen. Dengan raungan garang dan ekspresi wajah yang kelam, ia melepaskan aura yang terdiri dari miliaran niat pedang yang melesat ke angkasa, menghantam pusaran mengerikan yang sedang mendekat dari jauh. Gelombang energi pedang menebas dengan liar ke arah pusaran itu. Asteris boom, boom, boom. Namun pusaran itu hanya meraung sebagai tanggapan. Ia sama sekali tidak terpengaruh dan terus melaju lurus tanpa henti. Dalam sekejap mata, pusaran kekuatan tinju itu sudah berada tepat di hadapan Qin Chen. Sambil menggenggam erat pedang tajamnya dengan kedua tangan, Qin Chen tiba-tiba melesat naik ke udara. Momentum pedang, Qin Chen menebaskan bilah pedangnya langsung ke dalam pusaran kekuatan tinju itu. Asteris boom, asteris kilatan cahaya pedang pecah berhamburan. Dan Qin Chen terlempar mundur dalam kondisi yang mengenaskan. Kekuatan mengerikan dari ranah Supreme tertinggi, menghantam tubuhnya. Disertai serangkaian suara retakan. Celah-celah mulai muncul di sekujur tubuh fisiknya. Seolah-olah ia akan meledak hancur. Begitu kuat, Qin Chen terengah-engah. Kekuatan seorang Supreme memang luar biasa dahsyat. Jauh melampaui kekuatan seorang Heavenly Venerate, yang mulia surgawi. Bahkan fisik sekuat milik Qin Chen pun tidak mampu menahannya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak hancur. Kecuali jika dia mengerahkan kekuatan naga sejati. Namun, begitu dia mengaktifkan kekuatan naga sejati, identitasnya sebagai Long Chen pasti akan terbongkar. Zirah ilahi Haotian. Di saat kritis ini, tatapan Qin Chen menajam. Sebuah zirah muncul dan seketika menyelimuti seluruh tubuhnya dengan lapisan pelindung berwarna hitam pekat. Itu adalah zirah ilahi Haotian. Asteris boom crack. Asteris kekuatan tingkat Supreme yang mengerikan menghantam zirahnya dengan dahsyat. Akibat benturan keras itu, Qin Chen terlempar mundur, menyebabkan ruang hampa di belakangnya runtuh dan hancur lebur. Asteris asteris darah mengalir dari sudut mulut Qin Chen. Dia menahan tubuhnya di udara menggunakan tangan kanannya yang memegang pedang sementara darah terus mengalir. Namun matanya berkobar dengan semangat juang yang tak terbatas.
Satu serangan saja telah memaksanya mundur dan membuatnya terluka lagi. Akan tetapi, berkat perlindungan zirah ilahi Haotian, luka yang dideritanya kali ini sebenarnya tidak separah sebelumnya. Luar biasa, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebenarnya, bahkan tanpa mengaktifkan zirah ilahi Haotian, Qin Chen memiliki cara lain untuk menahan kekuatan tingkat suprim ini, seperti kekuatan totem Kaisar Dewa, atau dengan menyatukan asal-usul kekacauan Asteris Chaos Origin ke dalam tubuhnya sendiri. Dia mungkin saja bisa menahannya dengan cara-cara itu. Namun, metode-metode lain tersebut akan mengungkap rahasia tertentu. Sebagai perbandingan, zirah ilahi Haotian hanyalah sebuah zirah biasa, sehingga jauh lebih mudah untuk dijelaskan. Dia berhasil menahannya lagi. Kali ini, sang Master Pil Jiwa Ilahi benar-benar terkejut. Pukulan sebelumnya telah mengerahkan sebagian besar kekuatan tempurnya, namun hanya berhasil membuat Qin Chen terpental tanpa meraih kemenangan telak. Bagaimana mungkin? Dia menyipitkan mata, memusatkan pandangannya pada zirah yang dikenakan Qin Chen. Zirah itu muncul tiba-tiba untuk menahan serangannya. Benda macam apa itu? Apakah itu artefak tingkat suprim? Bukan hanya Master Pil Jiwa Ilahi. Para penonton di sekitar mereka pun terkesiap. Wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Baju zirah itu, Supreme Sengong juga menatap baju zirah yang dikenakan Qin Chen, merasakan sesuatu yang luar biasa darinya. Jadi, hanya sampai disinilah batas kekuatan seorang ahli tingkat suprim. Melayang di kehampaan, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir ke arah Supreme Sengong. Mengandalkan benda luar, prestasi macam apa itu? Penguasa Aula Pil Jiwa Ilahi meraung marah. Hahaha, benda luar juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Lagi pula, kau kan seorang ahli tingkat suprim. Tak disangka kekuatanmu hanya sebesar ini, sungguh. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ia memasang ekspresi kekecewaan yang mendalam. Tatapan itu membuat banyak orang terperangah dan memicu kemarahan yang meluap-luap dalam diri penguasa Aula Pil Jiwa Ilahi. Orang ini benar-benar gila. Apa yang tidak disadari oleh sang penguasa aula adalah bahwa kekecewaan Qin Chen itu sungguh-sungguh. Jika hanya sampai di sinilah kekuatan sosok yang disebut Supreme, maka penguasa aula Pil Jiwa Ilahi itu bahkan lebih lemah daripada yang ia bayangkan. Kau cari mati. Penguasa aula Pil Jiwa Ilahi benar-benar murka. Dia benar-benar dipandang rendah oleh seseorang yang hanya berada di tingkat Heavenly Venerate. Sambil menatap tajam ke arah Qin Chen, ia mendesis. Tidak heran mereka bukan tandinganmu. Kau adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu menahan dua jurusku padahal hanya memiliki basis kultivasi Heavenly Venerate. Namun, keberuntunganmu habis sekarang. Asteris boom. Asteris ruang hampa di sekeliling penguasa Aula Pil Jiwa Ilahi tiba-tiba berkobar dan runtuh. Asteris wash. Sosoknya lenyap seketika. Sesaat kemudian, ia muncul tanpa suara tepat di hadapan Qin Chen, melancarkan pukulan langsung ke arahnya. Bagus. Boom! Aura pedang yang mengerikan melonjak ke angkasa dari tubuh Qin Chen. Begitu suaranya mereda, seberkas cahaya pedang tak kasat mata, seolah membelah ruang itu sendiri, seketika melesat ke arah penguasa pil jiwa ilahi. Ia berniat menghadapi serangan sang penguasa pil secara langsung sembari melancarkan serangannya sendiri. Konyol, penguasa pil jiwa ilahi berteriak dingin. Dia sama sekali tidak bergeming menghadapi serangan Qin Chen. Aura dahsyat tingkat suprim meledak dari tubuhnya. Seketika menghancurkan kilatan pedang yang melesat ke arahnya. Sementara tinjunya secara bersamaan menghantam Qin Chen. Asteris brak. Asteris zirah ilahi Haotian di tubuh Qin Chen mengeluarkan suara dentuman keras bagaikan guntur. Stasis waktu. Pada saat itu, Qin Chen tiba-tiba menyalurkan asal-usul waktu untuk melancarkan teknik stasis waktu. Kekuatan waktu yang tak terlihat merambat melalui kehampaan, menyebabkan serangan sang Master Pil Jiwa Ilahi membeku sesaat. Di saat yang sama, Qin Chen tiba-tiba muncul di hadapan sang Master Pil Jiwa Ilahi dan kembali menebaskan pedangnya ke bawah. Serangan ini berbeda dari sebelumnya. Serangan ini diliputi oleh niat membunuh yang tak terbatas. Aura sang Master Pil Jiwa Ilahi melonjak, membebaskannya dari efek stasis. Kenyataannya, itu hanyalah gangguan fokus sesaat. Bagi seseorang di tingkat suprim, jeda waktu sesingkat itu tidak banyak berpengaruh, mungkin hanya berlangsung 1/10.000 detik. Namun, dalam duel antar ahli, 1/10.000 detik sudah lebih dari cukup. Asteris boom. Asteris serangan yang syarat dengan niat membunuh yang mengerikan itu menebas turun. Sang Master Pil Jiwa Ilahi meraung dan mengacungkan jarinya ke depan. Asteris boom. Asteris kilatan pedang itu hancur. Qin Chen terlempar jauh sekali lagi. Dan niat membunuh yang menakutkan itu seketika lenyap. Akan tetapi, kali ini,
Sang Master Pil Jiwa Ilahi juga terpaksa mundur beberapa zang asteris. Tak hanya itu, terdapat luka sayatan pedang di ujung jarinya. Setetes darah perlahan menetes dari luka tersebut. Dia terluka. Ekspresi Sang Master Pil Jiwa Ilahi berubah seketika, menjadi sangat kelam. Qin Chen benar-benar melukainya. Bagaimana mungkin? Hal itu sungguh mustahil. Qin Chen hanyalah seorang kultivator tingkat Heavenly Venerate. Bagaimana mungkin seorang Heavenly Venerate bisa melukai seorang Supreme? Mustahil. Sang Master Pil Jiwa Ilahi meraung. Fakta bahwa dia terluka oleh Qin Chen. Jika kabar ini tersebar, kemungkinan besar akan menghancurkan reputasi yang telah ia bangun seumur hidupnya. Sebagai seorang Supreme, dia terluka oleh seorang Heavenly Venerate. Orang-orang hanya akan mengingat bakat luar biasa Qin Chen dan ketidakmampuannya sendiri. Asteris boom. Asteris rambut panjangnya tiba-tiba berkibar liar ke udara. Bocah, kau telah membuatku murka. Sang Master Pil Jiwa Ilahi melangkah maju, dan aura api yang mengerikan memancar dari dalam tubuhnya. Itu adalah api tingkat tertinggi. Asteris boom. Asteris begitu api itu muncul. Ia langsung melesat ke arah Qin Chen. Lingkungan sekitar seketika berubah menjadi lautan api yang mengerikan, melahapnya sepenuhnya. Bagi seorang alkemis tingkat tertinggi, kekuatan terbesar mereka tidak terletak pada basis kultivasi, melainkan pada penguasaan pengendalian api. Saat seorang ahli tingkat tertinggi mengamuk, dunia akan musnah menjadi abu.